Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, ragam informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Arina Nurrohmah, inilah berita dan analisa akhir pekan selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, Panglima TNI Jenderal Muldoko didampingi staf angkatan dari Kodam Jaya pimpin apel siaga dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Parkir Timur Senayan, Jakarta. Apel siaga pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, TNI akan menerjunkan 600 personil dari 2.100 personil dengan rincian sebagai berikut. Pasukan dari Kostrad 300 personil, Denjaka TNI Angkatan Laut 100 personil, Den Bravo 90 personil, TNI Angkatan Udara 100 personil. Ditambah dari tim Gultor Den 81 personil, TNI Angkatan Darat 100 personil, Kopassus 200 personil, Marinir 200 personil, sedangkan dari Paskas 200 personil, Pas Pampres 100 personil, Kodam Jaya 600 personil, sedangkan pengamanan juga ada dari Polda Metro Jaya 200 personil. Menurut Muldoko, pengamanan ini tidak hanya dilakukan oleh prajurit, tetapi 10 unit Rampur Anoa dari Kodam Jaya serta 1 unit Rampur yang diwakili oleh 4 personil pun diterjunkan. Didukung dengan 3 kendaraan kawal Pas Pampres yang 1 unit kendaraan tersebut diwakili 3 personil dan 6 unit truk Reo yang setiap 1 unitnya diwakili oleh 1 personil dengan total 19 unit dan 55 awak. Menurutnya, Kodam Jaya sebagai Kotama yang terletak di ibu kota Jakarta memiliki dinamika tugas yang cukup luas. Terlebih kegiatan pemilu hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019. Karena kita ngejar waktu. Jadi intinya, ya, situasi sampai dengan saat ini masih dalam keadaan baik, aman, terkendali. Yang kedua, Panglima TNI 2 hari yang lalu telah menerima paparan Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya, Kabais dan Pas Pampres. Saya telah menerima itu semuanya dan semuanya dalam keadaan siap untuk mengamankan, baik secara teknik, secara taktik maupun secara administrasi. Semuanya telah persiapkan dengan baik. Berikutnya, perhatian saya yang ketiga tadi, Presiden, Wakil Presiden adalah simbol-simbol negara, lambang negara, dan sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itu, TNI bertanggung jawab salah satu tugasnya, menegakkan kedaulatan itu. Berikutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 34 dijelaskan, di dalam operasi militer selain perang, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden atau Kepala Negara Indonesia maupun Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan negara lain adalah tugas pokok Tentara Nasional Indonesia. Itu. Menindaklanjuti apel siaga ini dan pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober, Kodam Jaya juga menyiagakan pasukan setingkat Kompi atau SSK, pasukan Brigif 1, pasukan Menar Hanut, satuan kewilayahan, dan pasukan cadangan gabungan dari Satbalak jajaran Kodam Jaya. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Ya, dengan persiapan yang tertib, pelantikan Presiden 20 Oktober nanti menjadi kado persembahan untuk rakyat Indonesia. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Beberapa hari lagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi JK akan dilantik. Semuanya sudah dipersiapkan termasuk persiapan teknis Jokowi JK. Undangan untuk tokoh bangsa juga sudah mulai disebarkan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan. Seluruh komponen bangsa diundang untuk menghadiri pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Seperti para ulama, pimpinan ormas, dan tokoh agama juga turut diundang. 2 hari sebelumnya akan dilakukan gladi kotor dan gladi bersih di gedung MPR DPR. Insya Allah kami sedih gladi kotor tadi, besok akan gladi kotor lagi, minggu gladi bersih. Mudah-mudahan semuanya bisa berlangsung dengan baik, sehingga acara itu bisa khidmat
kemudian sukses, itu artinya kita mempersembahkan kado indah buat Indonesia, ya. Zulkifli Hasan berharap pelantikan nanti berjalan dengan baik dan hikmat. Tak hanya tokoh bangsa, seluruh fraksi juga dipastikan akan menghadiri pelantikan presiden mendatang. Rizky Nurul Ilmi, Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta. Ya, jelang pelantikan Presiden pimpinan MPR Zulkifli Hasan silaturahmi ke pimpinan Muhammadiyah untuk mengantarkan undangan pelantikan Presiden. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Zulkifli Hasan mengantarkan undangan pelantikan Presiden bersama dua wakil ketua MPR, Usman Sabtaodang dan Mangindaan. Zulkifli menjelaskan pihaknya bergerak cepat menyebar undangan ke sejumlah tokoh nasional. Penyebaran undangan ke sejumlah tokoh nasional antara lain Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, dan juga mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie. Undangan pelantikan Presiden disambut dengan baik oleh pimpinan Muhammadiyah Din Samsudin. Menurutnya undangan tersebut sebagai kehormatan yang harus dihadiri. Setelah mengantarkan undangan dari pimpinan Muhammadiyah, Zulkifli Hasan akan langsung mengantarkan undangan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Zulkifli Hasan bergerak cepat dalam penyebaran undangan dengan alasan menginginkan adanya persatuan bangsa pada pelantikan Presiden nanti. Tim TVMU memberitakan. Ya, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi JK sudah membentuk susunan kabinetnya. Namun sebelum pelantikan, Jokowi enggan untuk mengumumkan siapa saja nama-nama menteri yang disusun kabinet barunya. Beberapa hari menjelang pelantikan Joko Widodo dan Yusuf Kala, sosok-sosok menteri yang akan duduk di kabinet belum diketahui. Jokowi tidak ingin terburu-buru untuk mengumumkan susunan kabinetnya. Jokowi tidak akan mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinet barunya sebelum pelantikan resmi dilaksanakan. Jokowi beralasan itu dilakukan karena dinilai tidak etis. Ya masih setelah dilantik, karena memang banyak yang mengingatkan ke saya, kalau diumumkan sebelum dilantik etis enggak? Belum dilantik sebagai presiden mengumumkan menteri. Tetapi dalam susunan kabinet Jokowi JK diperkirakan terdiri dari 36 kementerian dengan rincian 3 menteri koordinator dan 34 kementerian biasa. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Efektivitas kinerja pemerintahan lebih diutamakan Joko Widodo dan Yusuf Kala untuk pemerintahan mendatang. Keefektivitasannya ini dilihat dari kemampuannya dalam bekerja dan leadership. Tak lama lagi Joko Widodo dan Yusuf Kala akan memimpin Indonesia. Dalam pemerintahannya nanti akan dibentuk birokrasi yang bersih, pemerintah yang efektif, dan melayani masyarakat dengan cepat tanggap. Jokowi menganggap efektivitas pemerintahan nantinya sesuai pemerintah atau sumber daya manusia yang menjabat, baik dilihat dari kualitas kerja, kualitas kepemimpinannya, maupun dari integritasnya. Sekali lagi tergantung orangnya. Orangnya pun juga tergantung, ada orangnya, leadershipnya seperti apa, kemampuan manajerialnya seperti apa, punya integritas atau tidak, bekerjanya tulus atau tidak. Selain sumber daya manusia yang diutamakan, sistem kelembagaan administratif dan sektor bisnis juga menjadi strategi pemerintahan Jokowi JK mendatang. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berita dan Analisa Akhir Pekan. Presiden terpilih Joko Widodo bertemu Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut hanya berlangsung sekitar 20 menit. Usai pertemuan Dewan Pembina Partai Gerindra ini, Prabowo Subianto langsung memberikan ucapan selamat kepada Jokowi yang sudah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan dilantik 20 Oktober. Prabowo menilai persaingan pada pemilihan presiden 2014 lalu sudah selesai.
Dan untuk saat ini, menurutnya adalah waktunya membangun bangsa bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik ke depan, yakni menjaga keutuhan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Saya hormati hari ini saya mendapat kehormatan kedatangan tamu terhormat Bapak Joko Widodo yang insya Allah tanggal 20 Oktober yang akan datang akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya mengenal beliau di rumah almarhum Pak Sugito, bapak saya Andaman. Tadi dalam pertemuan yang saya kira penuh persahabatan, saya menyampaikan ucapan selamat saya atas dilantik menjadi Presiden Indonesia. Dan saya menyampaikan bahwa saya yakin beliau seorang patriot. Saya juga menyampaikan saya yakin di dalam hati beliau paling dalam keinginan kami sama. Keinginan kami adalah keutuhan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Sementara Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan pertemuan tersebut merupakan silaturahmi karena semenjak pertarungan pemilihan Presiden 9 Juli lalu belum pernah bertemu. Pertemuan dua tokoh nasional yang beberapa waktu lalu bertarung dalam pemilihan presiden terasa sangat cair dan penuh canda. Keduanya terlihat santai dan senantiasa melempar senyum. Deddy Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, realitas politik tanah air dewasa ini ditengarai kian membaik. Salah satunya ditandai dengan mulai beredarnya suhu politik antar dua koalisi besar. Hal ini diyakini bisa mewujudkan rekonsiliasi bersama antar seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pemerintahan baru mendatang. Presiden terpilih Joko Widodo telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan ini ditengarai sebagai bentuk silaturahmi antara kedua figur yang sempat bertarung dalam pemilu presiden 9 Juli yang lalu. Pertemuan antar dua tokoh bangsa ini dinilai memberikan angin segar bagi suasana perpolitikan di tanah air, di mana sebelumnya Presiden terpilih Joko Widodo juga telah bersilaturahmi dengan sejumlah elit politik dari Koalisi Merah Putih yang merupakan kompetitornya pada pemilu presiden yang lalu. Akan tetapi silaturahmi yang dibangun Presiden terpilih ini masih menyisakan kekhawatiran, yakni terkait konflik di tataran akar rumput pasca Pilpres kemarin. Namun kekhawatiran tersebut dibantah oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin, yang menilai bahwa konflik ataupun permusuhan di tingkat akar rumput sebetulnya disebabkan oleh konflik antar elit. Jika elit sudah mampu memberikan teladan baik itu dalam bentuk rekonsiliasi maupun silaturahmi, maka hal positif tersebut juga akan diikuti oleh masyarakat. Saya yakin di tataran grassroots, akar rumput, rakyat di bawah itu lebih siap untuk berrekonsiliasi, untuk bersama. Karena rakyat kita dia adalah orang-orang baik yang sangat tergantung kepada para pemimpin. Justru yang sering menimbulkan ketegangan, persengketaan, permusuhan di bawah itu adalah para elit. Nah, kalau sudah elitnya seperti ini, maka saya yakin rakyat akan bisa memahami, akan bisa mengikuti, dan termasuk saya ingin memberikan kredit yang positif, memberikan apresiasi kepada Ketua MPR RI yang baru, Dr. Zulkifli Hasan, yang saya lihat di media massa dan saya nilai telah memprakarsai sebuah tradisi politik baru, yaitu politik silaturahim. Dengan telah terbangunnya sejumlah komunikasi yang baik antar elit partai politik yang tergabung dalam koalisi besar, yakni Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, diharapkan dapat bersinergi dalam memberikan harapan positif bagi kemajuan Indonesia ke depannya. Iksan Marsha Rizwan MD memberitakan dari Jakarta. Ya, Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih menyadari hakikatnya perjuangan mereka adalah untuk kepentingan bangsa. Kedua koalisi itu membentuk hubungan baik dengan semangat Merah Putih menuju Indonesia Hebat.
Presiden terpilih Joko Widodo sudah mengadakan pertemuan dengan Ketua MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia periode 2014-2019. Dari pertemuan itu, semua pihak sepakat untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat. Karena pada dasarnya, perjuangan mereka untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Kesuksesan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden merupakan harga mati yang akan mencerminkan Indonesia negara demokrasi. Dengan mengundang komponen bangsa, semangat untuk menyongsong merah putih menuju Indonesia hebat. Protestan, Katolik, Hindu, Buddha kita undang semua. Ya, kita berharap pelantikan 20 Oktober mendatang menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk bersatu padu menyongsong Indonesia merah putih menuju Indonesia hebat gitu ya. Harapan kuat pada pemerintahan Jokowi JK dapat bekerja sama dengan optimal, menjalin hubungan yang baik antara presiden dengan elemen bangsa. Rizky Nurul Ilmi, Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, kebijakan politik pertahanan keamanan dan komitmen revitalisasi alutsista dan postur pertahanan Indonesia pada pemerintahan SBY mengalami kemajuan yang signifikan, sehingga pada pemerintahan baru Jokowi JK diharapkan bisa melanjutkannya. Diskusi yang dirancang oleh Jakarta Monitoring Network atau JMN ini menghadirkan para pengamat, diantaranya Begi R. Sutanto, mantan anggota DPR RI Ramadan Pohan, dan Pambudi Doyo. Mereka menilai jika peralatan perang atau alutsista di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini sudah cukup baik. Ramadan Pohan, mantan anggota DPR RI ini mengaku jika selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, peralatan alutsista yang dimiliki Indonesia sudah baik. Bahkan perkembangan dan perjalanan perusahaan yang bergerak di alutsista seperti Pindad dan LEN, industri saat ini cukup menjanjikan dan sudah banyak dilirik oleh negara sahabat. Menurut Ramadan Pohan, pemerintahan Jokowi mestinya melanjutkan apa yang sudah dilakukan pemerintahan SBY. Sebab SBY sudah menyiapkan atau memberikan alutsista yang kemajuannya bukan hanya sekarang, tetapi hingga 2020 mendatang. Ditambah pemerintah Jokowi ini banyak terfokus pada maritim, jadi kami menghimbau agar memperkuat lagi terutama di kawasan perbatasan. Kan kita mau untuk ya angkatan maritimnya ya, kan Pak Jokowi senang dengan kalau maritim itu juga ditambahkan, diperkuat aja. Ya perbatasan kita ya yang sekarang ini kan sebenarnya udah bagus dengan yang ada, tetapi ke depan harus lebih ditingkatkan lagi untuk keamanannya, misalnya mengamankan untuk kekayaan alam kita ataupun gangguan-gangguan yang dilakukan oleh pasukan atau di perbatasan dari Malaysia dan sebagainya. Untuk melanjutkan sistem alutsista yang sekarang, seperti yang dilakukan oleh negara-negara besar seperti Amerika, harus bisa dilakukan dan dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya. Bahkan perusahaan pembuat alutsista sudah mulai dilirik oleh negara-negara Eropa seperti Turki dan negara sahabat lainnya. Deddy Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, Badan Koordinasi Penanaman Modal mengumumkan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing triwulan 3 Juli hingga September 2014 meningkat sebesar 109,9 triliun. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM tahun ini merealisasikan investasinya baik modal dalam negeri atau PMDN dan penanaman modal asing atau PMA yang memecahkan rekor dengan nilai investasi 109,9 triliun. Nilai investasi yang besar ini merupakan peningkatan 24,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan PMA tahun lalu hanya 78,3 triliun atau tumbuh 16,9%. Kenaikan investasi penanaman modal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Mahendra Siregar. Menurutnya, investasi triwulan 3 2014 ini tetap berlangsung baik meskipun proses Pilpres dan transisi pemerintahan yang baru. Hal ini memperlihatkan kepercayaan investor terhadap kondisi fundamental ekonomi dan politik di Indonesia. Sementara untuk 9 bulan ke depan, kata Kepala BKKBN ini menunjukkan pertumbuhan investasi 16,8%. Jadi tidak hanya target yang tercapai, tetapi tahun depan juga akan mengalami peningkatan. Untuk year to date dan juga tentunya triwulan 3 apalagi ini berada di atas target 15% yang kami tetapkan revisinya pada
waktu yang lalu untuk bisa dicapai pada tahun ini. Berarti sampai September angka 15% itu terlampaui, dan kami ingin sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa untuk sisa 2014 ini kami tentu optimis angka ini bisa dijaga atau setidaknya 15% sasaran kita untuk 2014 bisa dicapai. Kedepan Mahendra mengharapkan kepada pemerintah agar terus mendorong perbaikan iklim investasi dan kemudahan mendirikan usaha dan peningkatan kualitas pelayanan investasi sesuai dengan Perpres nomor 97 tahun 2014. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berita dan Analisa Akhir Pekan. Kita beralih ke berita haji pemirsa. Tawaf dan sa'i adalah salah satu prosesi ibadah yang terbilang melelahkan. Bagi jamaah yang uzur atau bermasalah dengan kesehatan, maka tawaf dan sa'i harus dihadapi dengan strategi yang tepat, seperti dengan cara menyewa kursi roda. Tak ada pilihan lain bagi jamaah yang uzur atau bermasalah dengan kesehatan untuk menggunakan jasa kereta dorong selama proses beribadah. Tapi untuk menggunakan jasa petugas kereta dorong, harganya tidak murah, bisa mencapai 300 real sekali paket, yakni tawaf dan sa'i. Seorang jamaah yang melakukan tawaf dan sa'i maka dirinya harus menempuh perjalanan sekitar 4 km, yakni 2,1 km untuk tawaf dan 2,8 km untuk sa'i. Bagi pengguna kereta dorong, proses tawaf sudah disediakan di lantai 3. Mereka tidak bisa melakukan tawaf di bawah seperti jamaah lainnya. Sedangkan untuk sa'i, jamaah boleh memilih lantai 1 sampai lantai 5. Bagi jamaah yang menggunakan kereta dorong telah disediakan jalur khusus, yakni di bagian tengah dari jalur sa'i. Namun sebagian jamaah haji Indonesia ada juga yang membawa kereta dorong dari tanah air. Karena jasa pendorong di tanah suci, harganya sangat mahal yang dihitung berapa kali seorang jamaah harus melakukan tawaf dan sa'i selama ibadah umroh dan haji. Meski mahal, peminat jasa pendorong kereta di Masjidil Haram cukup banyak. Bagi yang berminat, silahkan menawar harga di halaman samping masjid. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Ya pemirsa, mobil sholawat itulah nama transportasi yang populer bagi jamaah haji Indonesia di Mekah.
Karena bagi jamaah Indonesia, mobil sholawat sangat membantu jamaah yang pondokannya relatif jauh dari Masjidil Haram. Bagi jamaah yang tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram, biasanya berjalan kaki untuk menuju masjid. Tapi bagi yang jaraknya di atas 2 km, maka mobil sholawat bisa menjadi solusinya. Mobil yang disediakan oleh Panitia Haji Indonesia di Mekah memberikan kemudahan bagi jamaah. Khususnya bagi mereka yang usia tua, bisa menggunakan transportasi mobil sholawat secara gratis. Tapi mobil sholawat bukan tidak bermasalah. Jumlahnya yang terbatas hanya untuk di waktu tertentu. Apalagi sering terjadi antrian, baik menuju ataupun kembali dari terminal. Bila waktu-waktu menjelang sholat, maka antrian mobil sholawat cukup mengesalkan, apalagi di jalan sering macet. Sehingga jamaah sering terlambat menuju masjid. Suka duka itu menjadi tidak seberapa bila dibandingkan dengan solusi yang diberikannya. Seperti yang disampaikan Rosnawati, seorang jamaah haji Indonesia asal Kuala Tungkal, Provinsi Jambi. Menurutnya kepuasannya dengan mobil sholawat enak, cuma antriannya yang susah. Sering. Dari Ibu maktabnya di mana atau pondokannya di mana? Setiap pagi, siang naik ini Bu ya. Apa komentarnya naik tersedianya kendaraan ini? Senang Bu? Desakan kalau pas jam-jam anu ya? Lagi longgar ya? Jam 2 Bu asal dari mana Bu? Kami dari Jambi. Dari Jambi ya. Muara Bungo Bu, bukan? Bu Jambi ya. Kuala Tungkal ya. Namanya siapa Bu? Siapa Bu? Rosnawati. Makasih Bu. Untuk merasakan seperti apa rasanya mobil sholawat, saya pun ikut mencoba menaiki mobil sholawat itu dari distrik Misfalah, rute yang menuju Kudai. Ada 2 lain mobil sholawat dari daerah ini, yakni sholawat 11 dan sholawat 12. Dari Misfalah, jamaah turun di Kudai. Dari sini kemudian jamaah meneruskan dengan mobil Sabco ke Terminal Bab Malik di kaki Zamzam Tower. Lalu dilanjutkan ke Masjidil Haram hanya berjarak 200 meter saja. Mobil yang disediakan pemerintah Arab Saudi ini juga gratis. Bila Anda mau kembali ke pondokan, silahkan naik lagi di rute ini. Itulah rutinitas jamaah haji Indonesia. Sementara itu, petugas haji Indonesia di Terminal Kudai, Rosyad menjelaskan, dari sekian banyak lain mobil sholawat, mobil lain 12 yang paling ramai. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Selamat tinggal Mekah, itulah ucapan haru yang dirasakan ratusan ribu jamaah haji Indonesia yang segera meninggalkan tanah suci setelah usai tawaf wadah atau tawaf perpisahan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Tawaf wadah atau tawaf perpisahan menandai perpisahan jamaah haji Indonesia dengan Masjidil Haram. Usai tawaf wadah, jamaah haji sudah tidak dibenarkan lagi ke Masjidil Haram untuk apapun. Tawaf wada adalah proses ibadah paling akhir yang sangat mengharukan hati. Semua berdoa kepada Ilahi Robbi agar semua proses ibadah haji yang mereka jalankan diterima di sisi Allah, yakni menjadi haji yang mabrur. Jamaah pun biasanya mengambil tempat yang mustajab untuk berdoa di seputaran Ka'bah. Mereka memunajatkan doa dan harapan mereka sepuas-puasnya, berharap semua doa itu berkenan di sisi Pencipta. Pimpinan KBIH Adelia Medan dan Ketua Kloter 6 Medan menjelaskan kepada TVMU, semua proses ibadah jamaah haji yang mereka pimpin telah berlangsung dengan baik. Alhamdulillah seluruh jamaah KBIH Al-Adiyah sebanyak 103 jemaah. Alhamdulillah sampai hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Seluruh rukun dan wajib haji telah berlangsung dengan sangat baik. Kemudian ziarah-ziarah selama di Makkah juga telah kami lakukan dengan baik. Mengantisipasi masa-masa pemulangan ini, kami telah beberapa kali mengadakan pengajian dan pengarahan. Insyaallah sesuai dengan petunjuk dari Ketua Kloter, kami akan melaksanakan tawaf wada pada Rabu sore dan insyaallah akan menuju Bandara King Abdul Aziz di Jeddah pada Rabu malam Kamis dini hari. Insyaallah akan mendarat di Medan pada Kamis malam Jumat tanggal 16 Oktober 2014. Menurut jadwal yang disampaikan ke kita akan meninggalkan Makkah Rabu atau Kamis dini hari 00.50. Sampai di Medan diperkirakan kemudian sampai dari Jeddah berangkat ke Tanah Air jam 8.15 pagi, kemudian diperkirakan sampai di Tanah Air jam 21.05.
21:05 waktu Indonesia Barat. Iya. Sekitar jam berapa kita harus di asrama haji Medan? Kalau prosesnya lancar barangkali sekitar 1 jam dari bandara udah sampai kita di jam 11 sudah sampai kita di asrama haji. Perjalanan ibadah haji bukanlah perjalanan ibadah yang mudah dan murah. Selain biayanya yang besar, maka jamaah juga harus memiliki kemampuan fisik dan pengetahuan. Kini Mekah harus mereka tinggalkan. Ada yang ke tanah air, tapi ada juga yang ke Madinah. Selamat tinggal Mekah. Selamat datang di tanah air. Saiful Hadi, TVmu memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Ya, berita mengenai haji tadi menutup jumpa kita kali ini pemirsa. Saya Arina Nurrohma berserta kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan berita dan analisa setiap harinya hanya di TVmu. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.